Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di kuliah online. Setelah minggu kemarin kita kuliah online, hari ini juga kita masih kuliah online di pertemuan keempat. Ya, sebelumnya kita sudah pernah sedikit membahas tentang apa sih definisi etika bisnis. Nah, sekarang dampak dan implikasi dari bisnis yang beretika. Nah, di pertemuan keempat ini saya akan membahas materi tersebut, dan dimohon teman-teman semua menyimak dengan baik ya. Kemudian untuk tugasnya kalian bisa kerjakan, ditunggu sampai dengan tanggal 30 Maret ya teman-teman ya. Oke, yang pertama, jadi bisnis yang beretika itu mempunyai 3 kriteria yang didasarkan 3 hal. Yang pertama adalah hati nurani, empati, dan audit sosial. Nah, berkaitan dengan ketiga hal tersebut, maka kita akan coba untuk uraikan satu persatu ya. Misalkan didasarkan pada hati nurani. Hati nurani ini berdasarkan perasaan dari individu, boleh dan tidak boleh di dalam menjalankan suatu bisnis gitu. Jadi adanya suatu pilihan di sini antara boleh atau tidak boleh untuk menjalankan suatu bisnis. Biasanya terjadi pergolakan dalam hati untuk melakukan sesuatu. Apakah kita menjalankan bisnis yang ini atau tidak? Apakah kita melanggar etika ini atau tidak? Apakah kita akan melakukan suatu kecurangan atau tidak? Di sini ada pergolakan di dalam hati untuk melakukan sesuatu. Dan sifatnya individu karena sumbernya berdasarkan dari hati nurani. Oke, yang selanjutnya adalah empati. Nah, empati ini berperan sebagai patokan moral oleh pelaku bisnis. Empati itu adalah menempatkan diri kita pada posisi orang lain gitu. Jadi empati itu seperti seolah-olah kita merasakan posisi yang ada di orang lain itu, seolah-olah kita merasakan sakit yang ada yang dirasakan oleh seorang yang telah kita curangi misalkan gitu. Jadi kan kita coba memposisikan kita sebagai konsumen misalkan. Ketika kita dicurangi gitu dengan produk yang tidak baik namun dikatakan baik oleh penjual, tentunya kita akan merasakan ada perasaan yang tidak mengenakan, sehingga kita juga akan berdampak pada omset dan penjualan dari bisnis yang kita jalani. Jadi empati ini menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Apa yang sebelum kita melakukan sesuatu, kita coba untuk merasakan kalau misalkan kita melakukan ini, dampaknya pada orang lain seperti ini. Nah, di sini adanya penempatan diri kita pada posisi orang lain. Nah, di situ yang disebut dengan empati. Kemudian adanya audit sosial. Audit sosial ini biasanya berupa objektivitas masyarakat terhadap perilaku dan pengelolaan bisnis. Nah, di sini juga audit sosial mungkin adanya penilaian masyarakat terhadap bisnis yang kita jalani sekarang. Misalkan dampak pengelolaan limbah yang tidak baik kemudian mencemari sungai, kemudian masyarakat melaporkan pada dinas terkait. Nah, ini juga salah satu bentuk dari audit sosial teman-teman. Nah, contoh yang lainnya ada misalkan beberapa YouTuber yang terkena kasus syuting di tengah wabah corona misalkan seperti itu. Nah, itu juga merupakan bentuk audit sosial gitu. Jadi objektivitas masyarakat terhadap perilaku dan pengelolaan bisnis dari penilaiannya tersebut. Oke, selanjutnya jadi ada etika bisnis itu sumber dari 3 itu, dan selanjutnya kita akan bahas kode etik. Nah, kode etik dalam bisnis ini berperan sebagai pengendali dan pedoman bagi aktivitas bisnis untuk memperoleh dampak dan implikasi positif dari bisnis yang beretika. Nah, di sini kita juga di dalam bisnis punya kode etiknya. Jadi kode etik itu untuk memberikan dampak yang positif ketika kita menerapkan kode etik tersebut di dalam bisnis kita. Nah, poin berikutnya adalah
Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo telah merumuskan beberapa indikator prinsip bisnis yang beretika. Nah, antara lain yang pertama adalah persaingan usaha yang sehat. Jadi di sini APindo menekankan bahwa prinsip bisnis yang beretika adalah poin yang pertama adalah persaingan usaha yang sehat di sini. Artinya apa? Pasar di Indonesia persaingannya sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi tidak ada yang namanya monopoli dan yang lain-lainnya sehingga dapat merugikan atau menyebabkan persaingan pasar yang tidak sehat gitu. Ada beberapa oknum yang menimbun barang kemudian dijual lagi dengan harga yang mahal, seperti yang terjadi pada saat ini teman-teman. Jadi perusahaan yang namanya persaingan ya persaingan benar-benar sehat gitu. Dari segi harga gitu tidak ada harga yang begitu mencolok gitu perbedaan antara barang yang sama, tetapi ada perbedaan harga. Nah itu di situ juga diatur di dalam undang-undang yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Kemudian yang poin yang kedua adalah transparansi. Transparansi artinya adanya keterbukaan di sini. Adanya transparansi, adanya produk ini misalkan gitu, dibuat dengan bahan-bahan ini, kemudian produksinya seperti ini. Nah itu salah satu bentuk transparansi. Kemudian adanya partisipasi. Tentunya partisipasi ini dalam hal pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia. Jadi kegiatan bisnis kita ya tentunya harus berkontribusi terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia yang akan berdampak positif pada perekonomian. Nah, yang poin yang keempat adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Jadi ketika kita melakukan suatu bisnis, tentunya kita harus melakukan pertanggungjawaban terhadap produk yang kita sudah jual gitu. Bagaimana after sales-nya, bagaimana pelayanan after sales-nya dan yang lain-lain. Nah, kemudian yang kelima adalah independensi. Artinya tidak mau dipengaruhi oleh kita berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh orang lain gitu di sini. Artinya kita tetap taat, dalam konteks kita tetap taat dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Independensi yang dimaksud di sini adalah tidak mau misalkan diajak berkompromi untuk menimbun suatu barang sehingga menyebabkan barang tersebut langka di pasaran, kemudian kita menaikkan harga barang tersebut karena barang tersebut langka di pasaran. Kemudian yang poin yang keenam adalah responsibilitas. Nah, responsibilitas ini adalah bentuk perhatian kita sebagai pelaku bisnis terhadap kondisi sosial yang ada di lingkungan sekitar. Makanya ya, setiap perusahaan ada yang namanya corporate social responsibility. Itu adalah salah satu bentuk perhatian perusahaan terhadap lingkungan sekitar yang ada di tempat kita melakukan usaha. Oke, slide selanjutnya prinsip good corporate government dalam etika bisnis persaingan usaha yang sehat. Jadi pemerintah juga sebenarnya sudah banyak mengatur bagaimana kita melakukan bisnis dengan persaingan usaha yang sehat. Nah, di sini sistem pengelolaan perekonomian Indonesia diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tentang perdagangan yang curang, monopoli, membajak, merger dan konsolidasi. Nah, diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum di sini, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau dikatakan mempunyai bisnis yang beretika, ya tentunya harus berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Oke, selanjutnya. Nah, poin selanjutnya adalah
perjanjian usaha merupakan bagian dari hubungan suatu perusahaan dengan pelaku ekonomi lainnya seperti pemerintah dan mitra kerja. Nah, di dalam Undang-Undang tahun 1999 nomor 5 tentang larangan praktik monopoli persaingan usaha tidak sehat disebutkan beberapa perjanjian yang dilarang adalah yang pertama adanya oligopoli. Oligopoli itu adalah membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang didapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, ini yang dilarang teman-teman ya. Kemudian poin yang selanjutnya di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 adanya penetapan harga. Jadi penetapan harga ini membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan yang sama. Jadi tidak ada yang namanya monopoli barang atau harga di sini teman-teman. Jadi harus ada kesepakatan penetapan harga yang standar. Kenapa sih harga-harga kita bisa lihat sendiri ya, penetapan harga di sini untuk produk yang sama harganya itu nggak terlalu berbeda jauh, bahkan ada cenderung sama harganya, namun yang membedakan adalah kualitasnya. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah pembagian wilayah. Jadi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, di sini tidak ada yang namanya perjanjian untuk membagi-bagi wilayah. Ini wilayah saya, ini wilayah kamu, ini wilayah dia gitu. Yang tidak ada pembagian wilayah di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Kemudian yang poin keempat adalah perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang mengakibatkan menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Jadi ada kesepakatan pemboikotan terhadap salah satu pengusaha dengan jenis produk yang sama. Ini tidak diperbolehkan di dalam Undang-Undang tahun 1999 nomor 5. Kemudian poin selanjutnya ada kartel atau perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi adanya persaingan, ada perjanjian harga untuk ada perjanjian antar pelaku usaha gitu di sini untuk mempengaruhi harga dengan mengatur tingkat produksinya. Jadi mengatur tingkat produksinya di sedikitin, kemudian terjadinya kelangkaan barang sehingga kita bisa memainkan harga. Nah, di situ disebutkan tidak diperbolehkan. Kemudian ada poin yang keenam, trust atau perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar sehingga dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, jadi itu juga tidak boleh di poin yang keenam. Kemudian oligopsoni. Jadi adanya perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan dengan secara bersama-sama untuk menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Poin berikutnya, kegiatan bisnis yang dilarang di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Yang pertama adalah monopoli. Monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua adalah monopsoni atau menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, poin yang ketiga, adanya penguasaan pasar. Jadi melakukan suatu atau beberapa kegiatan baik sendiri
maupun bersama-sama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, berupa menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama. Kedua, mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang keempat adalah persekongkolan dengan pihak lain yang bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kemudian yang poin kelima adalah posisi dominan. Menggunakan posisi dominan secara langsung maupun tidak langsung untuk yang pertama adalah menetapkan syarat-syarat untuk perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas. Kemudian membatasi pasar dan pengembangan teknologi. Yang berikutnya adalah menghambat pelaku usaha lain untuk berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan. Yang poin keenam adalah jabatan rangkap. Jadi seseorang ini menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris suatu perusahaan pada suatu waktu yang bersamaan dilarang merangkap sebagai menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan. Jadi dilarang merangkap jabatan. Nah, jadi dampak implikasi yang bisnis yang beretika adalah ketika kita menerapkan sebuah bisnis yang beretika mempunyai korelasi terhadap kemajuan maupun kehancuran suatu perusahaan. Jadi ketika kita menerapkan etika bisnis di dalam sebuah perusahaan, tentunya akan berdampak kemajuan atau yang positif bagi perusahaan. Dan sebaliknya ketika kita tidak menerapkan etika bisnis, kita akan perusahaan kita akan menuju kehancuran. Nah, di sini ya poinnya. Oke, yang kedua, kemudian melalui etika bisnis, perusahaan mampu mensinergikan antar pemangku kepentingan di dalam bisnis. Jadi, melalui etika bisnis kita bisa sama-sama duduk bersama menerapkan asas ekonomi demokrasi, sama-sama kita bisnis di Indonesia, kita juga mementingkan kepentingan umum juga gitu di sini ya teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan. Di poin yang ketiga, perusahaan akan mampu berperan positif bagi pembangunan nasional karena mempraktikkan prinsip etika bisnis dan prinsip good corporate governance. Kemudian poin yang keempat adalah perencanaan strategis. Organisasi yang baik, sistem prosedur dan yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang andal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Jadi mempunyai perencanaan yang strategis karena memiliki budaya etika yang baik sehingga perusahaan tersebut akan konsisten dan konsekuen terhadap apa yang sudah diterapkannya. Nah, dampak dan implikasi bisnis yang beretika. Poin yang pertama adalah menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Nah, yang poin yang kedua adalah membentuk hubungan baik dengan para pemangku kepentingan internal perusahaan lain, pemerintah dan masyarakat sehingga perusahaan berkembang untuk maju dengan baik tanpa hambatan. Yang ketiga adalah mencegah kemungkinan terjadinya perpecahan baik internal maupun eksternal di dalam bisnis kita. Kemudian poin yang keempat adalah menciptakan etos kerja internal perusahaan atau budaya perusahaan. Nah, poin yang kelima adalah melindungi prinsip kebebasan berniaga atau berdagang ya di sini. Keenamnya adalah mampu meningkatkan keunggulan untuk bersaing. Yang ketujuh, menjaga kelestarian lingkungan, sosial, budaya, dan sumber daya alam. Yang kesembilan adalah menjaga stabilitas perekonomian negara dengan adanya transparansi dan akan membatasi ruang gerak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi itu ya teman-teman, jadi dampak implikasi bisnis yang beretika. Jadi dapat mengakibatkan ketika kita menerapkan bisnis etika bisnis itu di dalam sebuah prinsip bisnis kita akan tentunya
akan berdampak positif, dan sebaliknya ketika kita tidak menerapkan itu akan berdampak negatif bagi perusahaan kita. Dan dengan adanya penerapan etika bisnis itu juga akan membatasi ruang gerak praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Nah, itu sedikit banyaknya materi yang bisa teman-teman sama-sama pelajari hari ini, dan kalian silakan untuk mengerjakan tugas yang sudah di-upload di e-student. Kalian kerjakan sampai dengan batas waktu tanggal 30 Maret ya. Jadi saya harap dikerjakan sebelum tanggal 30 Maret, jangan pas tanggal 30 Maret ya, karena itu sudah langsung post di sistem. Artinya kalau misalnya kalian tidak mengerjakan ini berarti tidak mendapatkan nilai untuk pertemuan keempat. Jadi itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.